Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perkembangan investasi gue dengan metode dividend investing. Mudah-mudahan bisa jadi perbandingan buat temen-temen yang invest juga di pasar modal. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin perkembangan investasi gue, semoga ada manfaatnya. Seperti judul video ini, gua akan kasih tahu rencana pembelian saham gue di bulan Maret. Ini disclaimer on ya guys ya, bukan ajakan jual atau beli saham, cuma mau share pertimbangan-pertimbangan gue dalam beli saham. Jadi kalau ngikutin resiko tanggung sendiri, karena bisa dilihat dari portfolio gue juga memang ada yang untung tapi ada juga yang rugi guys, masih ada yang minus. Dan itu minus bertahan udah dari setahun atau 2 tahun yang lalu guys. Jadi nggak semua saham yang gue beli itu langsung untung guys ya. Oh ya, ini video gue rekam hari Selasa malam ya guys ya, tanggal 28 Februari 2023. Mumpung sempat bikin videonya. Dan ini udah 1 bulan lebih dari video gue yang terakhir. Jadi gua akan tunjukin juga saham apa yang gua beli selama 1 bulan ini. Oke, langsung aja. Saham gua yang gua beli bulan ini adalah Mitra Baradi Perdana dengan kode saham MBAP. Ini adalah saham batubara guys. Sebenarnya ada banyak saham batubara yang dividennya oke dan cocok untuk dividen investing juga kayak MBAP. Contohnya ITMG, PTBA, Adaro. Tapi akhirnya gue pilih saham ini guys. Alasan gue beli saham ini adalah yang pertama, konsistensi perusahaan dalam bagi dividen. Kalau kita lihat dari 5 tahun yang lalu bahkan lebih, MBAP itu selalu bagi dividen tiap tahun. Banyak juga perusahaan batubara yang bagi dividen juga, tapi rasa-rasanya dividennya MBAP itu yang buat gue paling bagus. Kemudian dividen yieldnya besar guys. Kita tahu dividen yield perusahaan batubara memang terkenal besar ya guys ya. Dan MBAP ini yieldnya terutama tahun lalu termasuk yang paling besar di antara perusahaan-perusahaan batubara lain. Terus dia bagi dividen tuh 2 kali. Yang pertama 500 per lembar saham, dan yang kedua dia bagi lagi 1000 per lembar saham. Jadi totalnya tuh 1500 dalam 1 tahun di tahun 2022. Angkanya nggak dilirik sama dividen investor sih kalau kayak gini. Apalagi gue cuma punya target untuk tiap saham yang gue beli itu minimal dividennya 5% guys. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang kayak MBAP ini ngasih dividen 20%, udah pasti gue akan beli guys. Kenapa? Karena seandainya penjualan batubara itu tahu-tahu turun, gue yakin turunnya itu nggak lebih gede dari 50% lah. Kalaupun turun lebih dari 50%, misalnya jadi 350 per lembar juga masih tetap oke guys. Margin of safety untuk beli perusahaan ini buat gue gede banget. Nah yang ketiga, gue senang sama komposisi direksinya dan pengendalinya guys. Jadi 90% saham MBAP itu masih dimiliki sama pengendalinya. Dan direksinya juga bisa kita lihat pegang saham MBAP guys. Jadi gue yakin mereka punya kepentingan yang sama dengan gue, yaitu dapat dividen besar dari MBAP. Itu hal-hal yang menyebabkan gue memutuskan untuk memilih MBAP sebagai perusahaan batubara gue. Sebelumnya gue belum punya, tapi kalau gue lihat-lihat semua orang yang metodenya dividen investing punya saham batubara, jadi gue pengen pegang saham batubara juga. Oleh karena itu gue memutuskan untuk beli MBAP di tanggal 2 Februari lalu. Itu jumlahnya 3 lot, harganya 6.825. Kemudian ada sisa sedikit tapi masih cukup untuk beli Demas 3 lot, jadi gue beli Demas juga. Jadi waktu bulan kemarin gue top upnya itu 2,1 juta guys ya. Rencana gue akan beli MBAP selama ada dananya dan harganya masih di bawah 7.000. Tapi kalau ternyata ada saham yang lebih menarik lagi, ya gue beli saham lain guys. Gak terpaku pada saham MBAP juga. Terus gue juga nggak akan jual saham ini dalam waktu dekat sih, walaupun misalnya nanti naik.
kecuali naiknya udah terlalu besar, misalnya ke 30.000 per lembar saham, yang kayaknya sih nggak mungkin dalam waktu dekat, atau tahu-tahu perusahaan bagi dividen itu di bawah Rp350 per lembar saham, itu gua kemungkinan besar akan jual. Walaupun gua seandainya dividennya jadi di bawah 350, gua hitungannya cut loss, gue akan lakukan sepertinya. Tapi harapan gue sih dividennya tetap gede, dan kemungkinan besar gede karena laporan keuangannya juga bagus. Jadi gue berharap target dapat dividen 10 juta di tahun ini bisa tercapai, amin. Oke, sekarang kita lihat perkembangan IHSG selama sebulan terakhir. IHSG sekarang ada di angka 6.843. Ini nggak kemana-mana guys ya dari bulan kemarin. Lalu asing jualan 1 triliun, tapi kemarin mereka belanja 3 triliun guys. Jadi harusnya sih IHSG belum akan crash ya kalau kayak gini ya guys ya. Lebih cenderung beli soalnya asingnya. Sekarang kita lihat saham-saham yang gue punya. BJBR ada di 1320, turun 3 poin dari bulan lalu. Ini saham rada nyebelin sih, karena dia mau right issue lagi guys. Padahal tahun lalu udah right issue juga, jadi kayak nyebelin aja gitu. Mungkin gua akan mempertimbangkan menjual perusahaan ini sih, tapi nggak tahu kapan. Kemudian Demas sekarang naik 1 poin jadi 166. MBAP turun dalam guys. Nah ini jadi 6.450. Ini turun 375 poin guys, dan ini udah rada naik lagi sebenarnya. Karena sempet 6.200 harganya, jadi sempat turun 10%. Kemudian Hexa turun juga jadi 5.225, MPMX 1.250 guys. Nah, ini yang lumayan oke nih guys. Sebelumnya 1.160 naik 90 poin. Masih di bawah harga awal gue beli, tapi karena sempat beli banyak gue di harga bawah, jadi floating profit sekitar 7,6 juta dari saham ini guys. Nah ini posisi portofolio gue. MPMX 295 lot masih sama, Hexa juga masih sama 39, BJBR 3 lot, MBAP ini adalah saham baru gue yang gue beli di bulan ini 3 lot. Dan Demas juga nambah guys jadi 724 lot. Kemudian total saham gua nih nilainya 71.617.180, naik dari video yang sebelumnya, karena itu ada top up 2,1 juta dan kenaikan saham MPMX yang lumayan banget. Ini posisi porto gua, saham 71,4 jutaan dan cash 23 ribuan. Sekarang gue akan jelasin rencana gue bulan Maret ini. Seperti biasa gue akan nabung rutin alias top up guys. Mudah-mudahan bisa top up sampai 2 juta lagi seperti biasa. Lalu saham yang gue beli kemungkinan besar kalau harga nggak berubah banyak guys ya, gue akan tetap beli MBAP lagi karena harganya semakin murah. Lebih murah dari gue beli 2 Februari lalu. Lalu kalau masih ada sisa, seperti biasa gue akan beli Demas. Gue seneng banget sama Demas sih guys, karena harga sahamnya cuma 170-an guys. Jadi kalau punya uang 100.000 aja kita bisa punya 6 lot saham Demas. Padahal yieldnya gede, 10%an. Tahun lalu 10%. Oke gitu aja guys sharing-sharingnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.